nafsu adalah kehendakku, pendengaran adalah telinga, adalah pendengaranku, pandangan mata adalah mata pandanganku. Tapi di sesi lain Tuhan sampaikan tadi, maka janganlah hendaknya pendengaranku ini dibawa ke pendengaran yang salah atau yang membawa dosa. Kata-kataku ini dibawa ke jalan kata-kata yang membawa dosa, dan nafsuku ini dibawa kepada nafsu yang membawa dosa. Dari dua versi perbandingan ini tadi, yang masih bingung buat saya pikirkan ini Bapak Tuan. Intinya dari pertama pembukaan tentang la haula wala quwata illa billah, dan dilanjutkan dengan salah satu yang paling berat menurut saya. Nafsu itu adalah kehendakku. Nah, apabila di saat-saat tertentu kita sebagai tidak mampu atau tidak ada daya dan upaya, terjadi perbuatan yang sebenarnya salah, tapi kan segala bentuk perbuatan dari Tuhan sampaikan tadi berkaitan dengan tidak ada kemampuan kita untuk melakukan apapun kecuali kehendak Allah. Versi ini menurut yang saya pikirkan yang masih awam, rasanya seperti bertentangan. Kok masih pantas, kok masih ada dosa yang harus kita tanggung? Karena itu tidak ada yang mampu kita buat kecuali kehendak Allah. Nah gitu coba Tuhan. Karena yang dimaksud la haula wala quwwata tidak berdaya orang yang tidak tadi disertai oleh Allah. Nah, itu orang yang tidak disertai oleh Allah. Nah, jadi kalau orang yang berserta Allah, karena dia mengaku ini wujudku, ini nafsuku, ini tenagaku, ini kekuatanku. Karena ada Allah yang mengaku tadi. Kalau tidak ada Allah, dia tidak bisa mengaku lagi. Kalau sudah berlaku di sisi manusia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah kembali kepada Allah, maka bisa mengatakan aku lagi. Nah, jadi yang mengaku itu Allah, dari Allah. Itu maka pada hakikat. Nah itu tidak pada syariat. Karena itu orang yang disertai oleh Allah, itu maka kita tidak bisa bergerak kalau tidak kerana Allah, tidak bisa berkehendak kalau tidak kerana Allah. Kalau tidak ada yang mengetahui kalau tidak kerana Allah, tidak ada yang hidup kalau tidak kerana Allah. Ini yang dimaksud oleh sabda Rasul, orang yang bersyariat tanpa hakikat. Nah itu mengaku dia berkuasa, mengaku dia nafsuku, tenagaku, kekuatanku, dan pendengaranku dan penglihatanku. Ini yang dosa. Jadi merampas hak Allah. Itu merampas, itu maka dosa itu merampas. Karena yang wajib ada itu Allah. Selain daripada Allah mustahil ada. Nah itu. Coba kita periksa di dalam kalimat la ilaha illallah. Itu yang sudah kita saksikan, yang sudah kita ashadukan. La ilaha illallah. Apa artinya? Apa arti ilaha? Apa arti ilah? Apa arti Allah? Jadi oleh ulama ditukarnya. Semestinya di situ tasdik, bukan tafsir. Dipindah oleh ulama, jangan tafsir. Maka kita sesat. Nah, coba kita nyatakan saja, jangan terus terang.
ucapan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Asyhadu, naik saksi aku. Kita telah kita jadikan diri kita ini menjadi saksi. Adanya Allah, adanya Muhammad Rasulullah. Kenapa bisa berbuat aku bukan saksi? Kenapa bisa mengaku? Berarti bukan saksi dia. Dia orang yang terlibat. Masih merampas hak Allah. Kenapa saya mengaku? Aduh, saksi apa ada saksi? Nah itu, saksi itu hanya mengakui kebenaran ataupun tidak. Mengakui adanya Allah atau tidak adanya Allah. Itu saja. Tidak ada berbuat apa-apa. Tidak ada berbuat bertahan, tidak ada berlaku melakukan sesuatu, tidak ada mengetahui ilmu, tak ada punya kehidupan, tidak ada punya pendengar, tak ada punya melihat, tidak ada punya kalam berkata-kata. Hanya saksi saja. Saksi adanya kalam Allah berkata-kata. Saksi adanya sifat basar Allah yang melihat. Saksi adanya sifat sama Allah yang mendengar. Itu cuma. Kenapa nggak mengaku? Mengaku itulah kata Rasul dosa. Wujuduka zambun laki asalahu li ghairi. Bermula wujudmu itu dosa. Tiada kias baginya dan bagi lainnya. Yang tidak ada wujud, kenapa maka wujud? Itu yang dosa. Hamba itu tidak ada. Kata Allah, yang wajib ada diri Allah, selain daripada Allah mustahil ada. Mana keterangannya? Ma mawjudun illallah. Ini Al-Quran. Tidak ada yang ada. Yang ada dalam wujud Allah. Nah, macam mana? Itu yang maksudnya. Di dalam pengakuan kalimat tadi yang ada, nah itu dikatakan wujud wajib ada. Apa yang ada? Diri Allah. Itu dikatakan wujud dalam kalimat la. Di dalam kalimat la itu ada 5. Wujud, qidam, baqa, muhalafatul rizqiyah, muhtala, binafsi. Ada. Yang dikatakan la itu wujud. Wajib ada. Siapa yang wajib ada? Tuhan. Selain pada Tuhan, mustahil ada. Gimana? Kalau kita merasa ada, mustahil. Kecuali Allah. Nah, itu. Kalau sudah kita kembali kepada Allah, betul. Kedua qidam, artinya sedia. Siapa yang sedia? Allah. Lain daripada Allah? Mustahil saja. Baqa. Siapa yang kekal? Allah. Selain daripada Allah, tidak ada yang baqa, tidak ada yang kekal. Mustahil. Nah, itu kalau ada yang kekal. Muhalafatu ta'ala lil hawadits, bersama-sama dengan makhluk siapa? Wajib Tuhan itu bersama-sama dengan makhluk. Dan mustahil dia bersamaan bagi segala makhluk. Jika hamba tadi mengaku, aku yang melihat, aku yang bercahaya, aku yang mengerti, aku yang mendengar, bersamaan. Nah, itu tidak muhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Akhirnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Kenapa? Maka ada hamba berdiri nafsunya, berdiri pendengarnya, berdiri penglihatnya, berdiri ilmunya, berdiri kalamnya. Berarti cacat diri Allah. Akhirnya Tuhan itu mati. Tidak Tuhan yang hidup, Tuhan itu mati. Hamba itulah yang hidup. Nah, jadi ini yang dikatakan orang yang tidak bertuhan. Nah, itu kan kejam kita itu. Kalau sesama hamba berbunuh-bunuhan itu biasa. Ini Tuhan pula dibunuh hamba. Nah, itu yang merasa keanihan. Jadi jelas itu. Apabila hamba itu tidak merasa mati, Tuhan mati.
Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa-siapa yang mengenal dirinya dengan mati, sesungguhnya mengenal Tuhannya dengan hidup yang tiada mati. Jika kita kenal hamba itu mati, la haula wala quwata, barulah mengenal Tuhan yang hidup. Illa billahil aliyyil azim. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Karena begini, ya, itu yang betul-betul banyak masyarakat sosial yang keraguan. Apa sebab? Karena kita tidak mengikuti petunjuk Allah. Karena Allah mengatakan fi anfusikum afala tubsirun, yang ada apa di diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Kita pikir Allah di atas sana, lewat langit sana Tuhan itu ada. Kita di bumi. Inilah kita yang selalu bersalah. Rasul-rasul di Mekah, Tuhan di langit, lewat langit, malaikat di langit. Malaikat dari mulai langit pertama sampai yang ke-7 itu malaikat, cuma dikatakan alam malakut, alam malaikat itu alam langit. Nah gitu. Nah, di atas alam langit, alam nur lagi, satu alam lagi, yang paling tebal 70.000 lapisan. Baru alam diri Tuhan, alam zamanun, alam zat Allah Subhanahu. Jadi kita senantiasa menghayal Tuhan di atas sana. Kenapa? Maka kita tidak berpandangan kepada Rasul. Kenapa? Kita tidak berhadap kepada Al-Quran. Kenapa? Kita tidak percaya kepada ulama. Kenapa? Sedangkan ulama yang diputus oleh Allah, yang paling dekat dengan kita untuk hubungan dengan Allah. Ulama. Karena ulama mengatakan Tuhan itu dengan hamba jauh tiada antara, dekat tiada bersama. Kan itu dekat kan? Jauhnya antaranya tidak ada. Kalaupun dekat tidak bersama. Itulah adanya Allah yang wajib dikenal, yang wajib diimankan. Bukan di langit sana. Kan? Ulama itu bisa aja, mungkin ada aja. Bagaimana mau kakak dengan Rasul pada ulama ini berkata, tiap-tiap ulama itu tidak akan menyimpang daripada apa yang dikatakan oleh Rasul. Apa kata Rasul? La tahab, la tahzan, inna Allah amanah. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar. Allah itu beserta kita. Nah, kan tidak bilang ya? Beserta kita. Itu semasa di Gua Sur dia tuh. Beserta sama Abu Bakar. Udah menderatan sudah Abu Bakar. Dikepung gua itu oleh pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Dilihat oleh Rasulullah. Menggelitik sudah Abu Bakar ini keteguran. Ditegur, kata Rasulullah tahap. La tahzan. Inna Allah amanah. Jangan kamu takut, jangan berkomentar gitu. Allah beserta kita. Iya. Tidak akan siapapun yang bisa mengganggu dan membinasakan kita. Allah beserta kita. Nah, baru tenang Allah. Semasa dijual Rasul. Nah, tidak salah kan? Ulama mengatakan jauh tidak antara dekat dan bersih. Rasul mengatakan Allah itu beserta kita. Apakah yang dikatakan oleh Rasul ini tidak bertentangan dengan Allah? Tidak bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah penjelasan Al-Quran. Karena itu, mengenai Al-Qurannya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu kata Al-Quran, Allah itu bersama kamu sekarang di mana kamu berada. Nah, macam mana? Kemana saja kamu, kata Al-Quran, tetap Allah itu ada beserta kamu. Mana dia Tuhannya? Coba, mana dia Tuhannya? Yang menyertai kita itu mana dia?
Kitakah menyertai Tuhan atau Tuhan menyertai kita? Macam mana? Tuhankah ikut kita atau kita ikut Tuhan? Ikut apa? Siapa yang ikut ini sekarang? Nah, ya kan? Kalau Tuhan ikut kita, nah kita tidak mau mati. Itu yang jangan sebut mati tak mau, sakit tak mau. Ya kan? Kenapa maka datang sakit? Kenapa maka datang mati? Buat hati kita ikut Allah kan? Itu yang ianya kita ikut Allah. Macam mana ikutnya? Kalau tidak ada kita, kalau tidak ada Allah, kita tidak ada di sini. Kalau tidak Allah berkuasa, kita tidak bisa bergerak. Kalau tidak Allah yang berkehendak, kita tak punya nafsu. Kalau tidak ada Allah yang punya ilmu, kita tak mengetahui apa-apa. Kalau tidak ada Allah yang hidup, kita tidak akan merasakan hidup. Kalau tidak Allah bersifat sama, kita tak mendengar. Kalau tidak Allah bersifat basar, kita tidak melihat. Kalau tidak Allah bersifat kalam, kita tidak bisa berkata-kata. Sudah itu bukti yang ditinggalkan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Tulangnya tidak bergerak lagi, nafsunya tidak berkehendak lagi, akalnya tidak mengetahui lagi, tubuhnya tidak hidup lagi, telinganya tidak mendengar lagi, yang melihat pada matanya sudah tidak ada lagi, yang berkata-kata pada lidah sudah tidak ada lagi. Nyata Allah itu apa? Pasti apa enggak nyata Allah itu? Yang ada itu, yang pasti itu adalah Allah. Tiap-tiap orang berkata pasti itu Allah. Kita lihat orang berkata-kata pasti adanya Allah di situ. Bukan seorang satu ya, ada empat salah. Allah itu hanya satu, yang banyak ini wajahnya kita ini. Seperti dia Allah wujud air, di mana saja ada air, bukan banyak air. Air itu maha besar, bukan maha banyak. Tapi di mana saja diratai oleh air. Lautan yang begitu luas habis ditutup oleh air, sungai-sungai. Alur-alur yang sangat habis digenangi oleh air. Daratan ini habis diratai oleh air. Manusia ada air, binatang ada, tumbuhan ada air, di angin ada air, di api. Di mana saja ada air. Air hanya satu. Istananya dalam lautan. Begitulah orang yang dicontohkan oleh Rasul yang menyaksikan Ahlussunnah wal Jamaah, dia sudah berada di dalam lautan. Memandang air yang ada di mana saja itu air semua. Nah itu contoh yang kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dia sudah berada di dalam air yang ada di dalam lautan. Tapi air berada di mana pun. Kalau tidak ada air, habis kering semuanya ini mati. Tidak ada lagi itu. Begitu tubuh yang hidup di tubuh kita ini. Itu dinamakan apa? Yang hidup? Ayat. Itu artinya hidup. Jangan adanya ayat itu bisa kita bergerak. Jangan adanya ayat bisa bercanda. Jangan adanya ayat bisa mengetahui. Jangan adanya ayat bisa mendengar. Jangan adanya ayat bisa melihat. Jangan adanya ayat bisa berkata-kata. Ayat itu siapa? Itulah kesimpulan kalimat la ilaha illallah. Itulah sifat ayat. Artinya hidup. Itu isi kalimat. Itu yang kita saksikan dalam kita Asy'ari. Bagaimana kita menyaksikan adanya ayat dengan tubuh kita? Coba lihat nafas turunlah itu. Apa yang dibilang oleh nafas kita turunlah itu? Naik itu apa yang dibilang turun apa? Dia naik mengata Allah, turun mengata hu. Allah, hu. Berapa kali satu malam? Artinya ini sama hitung bukan ahli zikir. Kalau ahli zikir gak pernah hitung untuk berapa ribu kali. Nafas turun naik. Itu ahli zikir. Nah, apa katanya Allahu? Allah itu siapa? Allah siapa? Hu itu siapa? Hu itu mana aku? Jadi berarti Allah, aku siapa itu? Coba. Itu nafas sudah bergerak.
Coba kalau kita tidur hanya tinggal nafas, kan? Dan ada tenaga kita tidak ada, cahaya kita tidak ada, akal kita tidak ada, pendengar kita tidak ada, penglihatan kita tidak ada, alam kita tidak ada, hanya tinggal nafas saja. Allahu, Allahu, Allah. Siapa itu yang tidak? Itu maka ulama mengatakan tidur itu saudara mati. Arti mati apa? Mati itu pulang kita kepada Allah. Itu saatnya kita pulang. Itulah contoh kita pulang tidur. Sedikit saja kita lebih mati. 75% mati itu tidur ini. Tinggal 20% saja bertahan. Nah, tidak lewat itu. Iya. Kalau Allah itu tak ada lagi mas jangan. Masih kenapa? Tinggal bungkus kan? Tinggal bungkus. Nah, kalau tidak ada Allah itu siapa itu? Jadi sudah jangan siapa itu? Itu dia wujud Tuhan. Itu wujud Allah. Dia mengakui dirinya Allah. Siapapun tidak yang bisa mengaku, manusia, malaikat, jin, iblis, apa saja tidak bisa berani mengatakan Allah. Selain daripada Allah. Kenapa? Maka cari-cari Tuhan ke langit ke mana? Padahal sudah ada diri kita menyaksikan Allah menunjukkan adanya zat Allah yang maha suci. Nah, coba. Maka berjalanlah nafas. Coba kalau nafas kita mau lagi mencari Allah, tak mau lagi tinggal macam mana? Tak mau lagi jauh. Iya kan? Nah itu tak mau yang nyaksikan lagi. Jadi itu maka Rasulullah mengajarkan kita yang pertama sekali adalah 2 kalimat syahadat. Sesudah kita akui 2 kalimat syahadat, maka lepaslah kita daripada jahiliyah. Barulah kita tahu dengan diri Allah yang wajib disembah. Nah itu baru dinamakan Islam. Jika sudah tahu kepada Allah yang wajib disembah, itu Islam. Kalau belum tahu kepada Allah yang wajib disembah, apa namanya? Isi alam. Iya juga kan? Sama. Sama. Isi alam dengan Islam sama. Sama. Nah, cuma tingkatannya yang sama. Itu. Kita lah yang menjalanya kan? Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang menjadi Islam itu kenal kepada diri Allah yang disembah. Maka perkataannya asyhadu, naik saksi itu. Tapi kita sudah tertipu oleh ulama tafsir. Coba tafsirkan ya. Nah, kalau mau tahu kita bahasa kita itu tertipu, nanti kita renungkan masing-masing. Kita bahas ya. Jadi kita mengikuti ajaran Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba artikan. Apa artinya? Coba tolong artikan. Asyhadu la ilaha illallah. Artinya apa? Jadi naksir aku tiada Tuhan yang kusembah selain daripada Allah. Jadi kita pengen nyembah Allah gitu. Iya kan? Itu. Jadi kata Rasulullah ini 2 kali kata. Ya? Coba kita periksa betul apa enggak? Itu 2 kali kafir itu. Ya? Asyhadu naik saksi aku, itu maknanya ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah sesungguhnya hanya Allah. Itu. Naik saksi aku, tiada Tuhan yang kusembah seumur hidup, tidak pernah nyembah Tuhan. Kafir atau enggak? Coba dulu kita periksa. Kafir atau enggak? Kafir kan? Tak pernah nyembah Tuhan seumur hidup. Pengakuan kita bukan pengakuan biasa. Jangan gimana? Pengakuan ini menghukum diri kita. Kita tidak sadar.
Bahkan dihukum oleh diri, perkataan kita, diri kita. Seumur hidup kita tidak pernah nyembah Tuhan. Tiada Tuhan yang kusembah. Apa lagi? Kafir saja. Wah, kafir dewasa itu. Bukan anak-anak lagi. Udah? Saya bukan nyembah Tuhan, nyembah Allah. Sekali lagi, tanya lagi Rasul. Ini Rasul ditanya zat Allah. Ya, tanya zat Allah yang dikatakan yang berbahasa dengan kudusi, ya, itu zat Allah, ya. Allah zatnya itu berkata dengan hadis kudusi. Apa kata hadis kudusi? Man abadal isma wal ma'na faqad kafara. Nah, barang siapa menyembah nama itu Allah, sesungguhnya mereka adalah kafir. Kemana? Rasulullah sekali mengafirkan kita, zat Allah sekali mengafirkan kita. Dua kali kafir. Macam mana ini yang benar itu, Pak? Akan kita tertipu, kita tertipu. Di situ bukan tafsir, tasdik. Nah itu orang kita. Ya. Diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati itu kalimat la ilaha illallah. Asyhadu, naik saksi aku. La, wajib adanya Tuhan. Kan berbeda. Kan? Bersifat kudrat iradat ilmu hayat bernama Allah Qadirul Muridul Alimul Hayyul Wahdaniyah. Maka asyhadu la ilaha illallah, la wujud digambaka muhalafatun talifiyah mu'tala binafsi, ilaha sama basar kalam semang besirul mutakalimun, illa kudrat iradat ilmu hayat Allah Qadirul Muridul Alimul Hayyul Wahdaniyah. Itu yang disaksikan. Kenapa? Maka la ilaha illa Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu naik saksi aku, la wajib adanya Tuhan, ilaha dan ilah bersifat Allah, bernama Allah. Dan itulah dia yang wajib kita sembah, Tuhan yang wajib ada, bersifat bernama Allah. Itu pengakuan kita kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh Rasulullah. Baru lepas daripada kafir kita. Kalau tidak 2 kali kafir. Ya, kita mengatakan tidak pernah menyembah Tuhan seperti itu. Maka la itu Tuhan. Coba. Nah, di sini kita. Gara-gara bahasa kita tak gitu kan? Itu kita perhatikan itu bahasa itu. Nah, coba kita lihat yang diajarkan oleh Rasulullah. Makna daripada asyhadu, naik saksi aku, telah menjadi saksi diriku. Itu yang tepat bahasanya. Ya? Apa yang kita saksikan? Adanya Allah. Mana Allah? Ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada afalnya yang bernama Allah. Mana afalnya, perbuatannya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Nah, ini perbuatan Allah. Coba saksikan. Kalau benar diri kita ini asyhadu, coba saksikan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini coba saksikan. Bagaimana cara menyaksikannya? Nah, ini 7 lapis langit itu berisikan api dan angin. Ini contohnya di sini, tubuh kita ini berisikan darah dan urat. Darah daripada api, urat daripada angin. Itu. Menyaksikan 7 lapis bumi, bumi itu dijadikan Allah daripada air dan daripada bumi. Nah, daripada tanah. Itulah 7 lapis bumi. Nah, itu air dan tanah. Mana dia? Air inilah jadi tulang kepada kita, dan tanah ini jadi daging kepada kita. Inilah yang menjadi saksi.
Gitu. Yang menjadi saksi inilah asyhadu. Itu. Menjadi saksi diriku, saksi adanya af'al Allah. Kita saksikan dengan tubuh kita yang kasar ini. Itu. Jadi 7 lapis langit berisikan api dan angin kita saksikan dengan darah dan orat. Kemudian bumi berisikan air dan tanah kita saksikan dengan tulang dan daging. Itu maka kita berdiri itu mengatakan Allahu Akbar. Darah kita menyaksikan dia berasal daripada api, kembali dia menjadi api berdiri. Allahu Akbar ruku. Urat kita mengakui asal daripada angin, kembali menjadi angin, maka merata saja dia. Allahu Akbar. Dia sujud. Itu tulang kita berasal daripada air, kembali dia menjadi air. Kemudian Allahu Akbar duduk. Daging kita berasal daripada tanah, kembali dia ke tanah, hanya tinggal duduk. Nah, semata-mata dia kembali kepada Allah yang Maha Besar. Kita tidak punya darah, tidak punya angin, tidak punya tulang, dan tidak punya daging. Yang ada adalah api, angin, air, dan tanah. Sudah menjadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Inilah perbuatan Allah. Inilah yang menyaksikan adanya perbuatan Allah. Yang kedua, Allah itu punya asma. Nah, Allah itu punya asma, punya nama. Mana dia? Dengan apa kita menyaksikan adanya asma Allah? Ini dengan hati kita. Coba periksa hati itu. Pernah dia berhenti mengatakan Allah, 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 letakkan daripada jantung itu berkata Allah, Allah. 24 jam pernah sunyi, pernah berhenti? Tidak pernah berhenti. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah masyarakatlah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah Allah. Ini menyaksikan adanya asma Allah. 2. Yang ketiga kita menyaksikan adanya sifat Allah ataupun wajah Allah dengan apa? Jangan jiwa kita yang suci. Kita bergerak menyaksikan adanya kudrat Allah. Kita berkehendak menyaksikan iradat Allah. Kita mengetahui menyaksikan ilmu Allah. Kita hidup menyaksikan hayat Allah. Kita mendengar menyaksikan adanya sama Allah. Kita melihat menyaksikan sifat basar Allah. Kita berkata-kata menyaksikan sifat kalam Allah. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Fa'ainama tuwallu fasalna wajhullah. Dalam kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Mana wajah Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang tidak seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu pun dia yang melihat dan dia yang amat melihat. Contoh ilmu ada apa enggak? Ada? Coba tunjukkan rupanya macam mana rupa ilmu. Itu salah rupa ilmu. Ada umpamanya? Umpama apa? Coba tunjukkan. Ada. Cuma hanya dapat kita rasakan, dapat kita pergunakan, tapi tidak bisa kita mengatakan sumpah apa dia itu ilmu itu. Maka Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu doa. Nah, itu asyhadu. Baru menyaksikan zatnya yang maha suci, itulah nafas kita turun naik. Dan mengatakan Allahu, Allahu, Allahu. Kan sudah jelas. Nafas kita menyaksikan adanya zat Allah yang maha suci. Jiwa kita menyaksikan wajah Allah yang suci. Nah, hati kita menyaksikan asma Allah yang maha besar. Tubuh kita adalah menyaksikan perbuatan Allah yang maha kaya. Maka tidak sia-sia kita mengatakan Allahu Akbar berdiri, Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud, dan Allahu Akbar duduk. Itu kita hanya saksi. Nah itu berdiri itu Allah menunjukkan zatnya yang maha suci. Ruku itu Allah menunjukkan sifatnya yang suci.
Dan sujud itu Allah menunjukkan asmanya yang maha besar. Dan duduk itu Allah menunjukkan kekayaannya yang tidak terhingga. Itu yang kita saksikan. Kita hanya saksi. Bukan kita melakukan itu, bukan. Hanya saksi. Inilah syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu naik saksi apa yang disaksikan? Zat sifat asma apa itu yang disaksikan. Kalau tidak saksi palsu, bohong. Hanya berdusta saja kita tiap hari kepada Allah. Macam mana amal ibadah terima Allah? Asal berkata asyhadu an la ilaha illallah, bohong kepada Allah. Bukan kepada hamba Allah kita berbohong, kepada Allah kita berbohong. Itu yang dimaksud. Itu maksud syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka syahadat ini tidak sedikit susunannya. Ini baru wajib syahadat, ya, fardu syahadat. Mana rukun syahadat? Ya, mana rukunnya? Maisbakan zat, maisbakan sifat, maisbakan akal, maisbakan kabaran Rasulullah SAW. Mana kesempurnaan syahadat? Itu. Mana kesempurnaan syahadat itu? Diketahui, diikrarkan, ditasdiqkan dan diyakinkan. Jangan iman. Syarat syahadat. Mana dia? Diketahui, diikrarkan, ditasdiqkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Binasa syahadat. Menduakan Allah, sak dalam hatinya, menyangkali diri dijadikan Allah, tiada mengisbatkan zat Allah. Itu binasa syahadat. Ya, hati-hati. Mana diri Tuhan? Wah, atas itu binasa syahadat. Hati-hati itu. Jangan sabar tunjuk. Coba. Kalau betul kita bersyahadat, zat Allah mana? Di Tuhan mana? Yang wajib sembah. Itu baru betul bersyahadat. Supaya jangan rusak syahadat kita. Jangan binasa. Karena binasa syahadat tiada mengisbatkan zat Allah, tidak menetapkan zat Allah, tidak memastikan zat Allah. Ini zat Allah, tidak pasti. Itu binasa syahadat. Mana dia? Mana dia zat Allah? Yang maha suci yang wajib disembah mana? Kalau tidak bagaimana menyembahnya kalau tidak pasti? Dipastikan dulu yang disembah itu. Barulah benar kita menyembah. Nah, jadi itulah syahadat yang kita terima dari Rasulullah. Boleh kita belajar buka kerukunan aja lah. Kita tidak tinggi-tinggi kayak kita kerukunan aja. Ya, baik. Ya, saya sampai mengajukan memang masalah sholat tadi, memang beberapa kali juga saya ikuti. Saya memang nggak bisa setuju, masih saya ingat saya kadang kantor, kadang saya ingat itu, begitu. Jadi kan nggak bisa saya, tuan saya kadang kantor kerjaan yang begini, itu. Jadi maksud saya itu, bagaimana? Dari mana saya memulainya sebenarnya? Mulai dari takbir tadi itu Allah Akbar, supaya saya itu ketika sholat ingat aku gitu. Jadi jangan dia ingat yang lain. Yang itu maksud dari mana saya mulai itu, supaya nanti saya jangan lari gitu. Jadi disebabkan apa maka kita tidak disebabkan apa maka ingatan itu tidak kemana-mana. Tidak ingatan itu kepada yang dimaksud ataupun yang dituju. Yang bukan yang dituju itu yang ingat. Itu apa sebab? Tahu sebabnya? Sebabnya ini. Sebabnya kita tidak cinta. Itu sebabnya. Bukan salah siapa-siapa. Masih salah ilmu kita. Ilmu kita belum cinta. Nah, coba kita sebagai iktibar lebih dulu. Pernah bercinta atau enggak? Pernah kan?
Pernah. Tandanya bercinta apa? Nah, ya. Betul. Kalau saja putar hadap tetap ingatan kepada yang dicintai itu. Ini sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Berang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Sudah kita mencintai wajah Allah. Itu saja jalannya. Cintai wajah Allah. Otomatis datanglah kehusuan daripada salat itu. Tidak akan pindah lagi ingatan Anda, karena sudah kita cinta. Kalau kepada Allah bukan lagi cinta, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu bagi orang yang beriman bersangatan cinta kepada Allah. Kalau sudah dia, kalau bahasa kita sangat rindu kepada kekasih kita itu, ingin saja untuk menjumpainya, begitu kan? Karena ingatannya tidak putus ke dia saja. Di mananya ini jumpa nih? Ada kita misalnya kan? Itu mau mengejar saja. Kita itu. Nah, ini yang dimaksud dengan salat yang khusyuk itu. Sudah timbul rasa kerinduan yang sudah luar biasa. Maka jelas Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, itulah salatnya yang dikerjakan oleh orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Itu kata Allah, sangat beruntung orang yang sudah beriman, iman yang sudah cinta kepada Allah. Iman itu cinta bahasa kita. Iman itu bahasa Al-Quran. Bahasa kita cinta. Gitu, sudah cinta kita kepada zat Allah. Itu kepada wajah Allah. Itu barulah kita itu timbul iman. Iman itu ingatan yang tidak putus. Fa'budni, sembah aku, wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat, ingat aku. Nah, itu. Jadi jangan salah, bukan kamu mengingat aku. Bukan. Jadi kalau kita pandangan dari segi umum, segi syariat, hamba mengingat Tuhan. Ada? Mana ada hamba punya ingatan? Coba periksa betul-betul kata Al-Quran itu. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, tegakkan salat, ingat aku. Yang ingat itu aku, kata Tuhan. Bagaimana? Bukan kita yang ingat Tuhan. Jadi bagaimana? Pulang kita dulu kepada Allah, baru cinta kepada. Kok tidak pulang kepada manusia cinta? Pulang, bermesra kita dengan Allah itu. Jangan berpisah kita lagi. Itu baru cinta. Itu dikatakan insan kamil. Karena Tuhan mengatakan la insanu sirri wa ana sirruhu. Bermula insan itu rahasia, dan aku pun rahasianya. Jadi arti rahasia, kata Tuhan, kekasih. Insan itu kekasihku, kata Tuhan, dan aku ini kekasih insan itu. Nah, ini yang dikatakan khusyuk. Bermesra dia antara kekasih dengan kekasih. Itulah salat. Wah. Jadi kalau kita panjangkan dari itu tak tanggung. Gitu. Kalau memang sudah kita betul-betul sampai ke sana. Mana lebih mulia 7 lapis langit dan bumi dengan 1 kali salat? Coba periksa. Lebih mulia daripada bumi dan langit sekalian isinya daripada salat yang 1 kali. Karena salat 1 kali terhimpun bumi dan langit beserta isinya dengan 1 kali salat. Kalau yang betul-betul khasyi'un. Itu yang dimaksud Allah sangat beruntung. Orang yang sudah beriman, orang yang sudah cinta kepada Allah. Itulah yang mendapatkan salat yang khusyuk. Mana khusyuk itu? Sejuk mata hatinya dan tenang jiwanya. Itu tandanya salat yang khusyuk. Tenang jiwa itu. Sejuk mata hati itu. Karena tidak ada pandangan, tidak ada hadap yang lain, hanya kepada wajah yang laisa kamitslihi syai'un, dan kepada zatnya yang maha suci. Kalau misalnya cara apanya,
Ya, kita lihatlah wajah kekasih kita tuh, ya Allah cantiknya. Kita lihat pula badannya, bentuknya dan sebagainya, ya Allah. Begitulah misalnya. Itulah kita mau melakukan salat tadi kan. Maka Allahu menyatulah dia. Itu insan kamil tadi dengan diri Allah, maka dikatakan kamil, mukamil. Itu. Jadi berdasarkan ilmu. Itu tidak bisa kita paksa khusyuk itu, tidak bisa. Itu meningkat ilmu lah. Apabila ilmu itu terus meningkat sampai kepada kedudukannya baru khusyuk. Nah, itu maka Rasul menganjurkan kepada umat. Dan Allah memerintahkan kepada hambanya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Kalau tak mau menyerahkan diri, macam mana? Macam mana kita mau kamil? Macam mana kita mau menghadap? Macam mana kita mau mesra dengan Allah? Bukan lagi berhadapan dengan diri Allah, mesra dengan diri Allah. Bagaimana mesranya? Seperti umbak dengan air. Tak tahu lagi mana umbak, mana air. Air itulah umbak, umbak itulah air. Begitulah insan kamil. Begitulah diri kita ini menghadap kepada Tuhan kita. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, supaya hamba itu beriman kepadanya. Itu maksudnya. Itu maka Allah pun tidak mengharapkan banyak kali, tidak, hamba yang beriman sikit aja kata Allah. Usahakan yang berimannya pun sikit aja kata Allah. Aku tak perlu banyak, hambaku yang mengetahui aku sikit aja katanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bukan semua hamba Allah ini supaya tahu dengan Tuhan, enggak, sikit aja kan. Sikit aja. Tapi yang sedikit itu bagaimana? Berapa kali nilai bumi dan langit satu hamba yang beriman kepadanya. Itu begitu pandangan Allah. Allah tidak akan memandang bumi dan langit beserta isinya, hanya dipandangnya hamba yang beriman. Itulah tilik Allah, itulah pandangan Allah kepada hamba yang beriman. Nah itu, maka memancarlah matahari di angkasa, bersinarlah bulan di waktu malam, bersinarlah bintang di waktu malam, hanya untuk menerangi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh catat, kalau tidak ada yang beriman lagi nanti, ada lagi matahari di atas enggak? Boleh, nanti catatlah. Kita mau di dekat betul dah ini. Tak berjalan di matahari di atas. Macam mana? Kalau tak ada orang beriman. Ini orang beriman asyik ubar-ubar aja. Jadi tidak ada yang dicintai Allah kecuali orang yang beriman. Maka orang beriman sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia mendapatkan salat yang khusyuk tadi. Maka itulah yang dicintai Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kata zat Allah, wahai jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang kadang mendapatkan salat yang khusyuk. Itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kata zat Allah, kembali menghadap kepada zatku dengan hati yang ridha dan aku ridai. Itu mari kembali, mari. Kalau bahasa kita, mari ke pangkuanku ini. Aku sangat merindukan kamu. Kalau bahasa kita kan, dibahasakan bahasa kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu. Jika benar kamu cinta kepadaku, aku sangat mencintai kamu. Itu kata zat Allah. Itu dengan hati yang radiyah dan aku ridai. Itu. Hati ridai itu, aku sangat menerima dirimu. Itu aku sangat cinta kepada dirimu. Fadkhuli fi ibadi, kata Tuhan. Barulah masuk ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku. Kemudian wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Ini orang yang dijamin oleh Allah menerima surga. Satu, orang yang dijamin Allah menerima surga.
Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dua yang dijamin oleh Allah, yang tidak disentuh oleh neraka, yang dijanjikan Allah dengan surga. Orang yang beriman bukan saja dirinya, bahkan ahli keluarganya ikut dijamin Allah lepas daripada neraka. Itu maka tidak tanggung perjuangan orang yang beriman pada sekarang ini, karena bukan dirinya saja yang diluluskan oleh Allah, yang dipelihara Allah dari neraka, bahkan ikut ahli keluarganya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hambanya, ayat suatu Rahman, coba kira, kalau tidak 31, 33 itu, fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Lebih 30 kali itu, coba aja. Nah gitu. Takutnya Allah hamba ini jika mendustakan nikmat Allah. Nah coba, sabih 30 kali dia mengatakan di dalam Al-Quran. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nah, maka di sebaliknya itu maka dinyatakan, jika sudah kita tidak mendustakan nikmat Allah lagi, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ah, itu kata bang siapa yang mengetahui makam Tuhannya, diberi 2 surga. Menurut tafsir, barang siapa yang berdiri di hadapan Tuhannya diberi 2 surga. Itu janji Allah, bukan 1 surga, 2 surga dijanjikan Allah kepada hamba yang bisa berdiri di hadapan Tuhannya. Udah bisa berdiri di hadapan Tuhan? Bisa? Kan? Tuh. Ini lihat ayat surat Rahman. Nah itu 3 jaminan Allah terhadap kepada hambanya untuk mendapatkan surga. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana fi ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang mencintai aku besertaku kelak di dalam surga. Bagaimana mencintai Rasulullah? Rasulullah sudah mati di Mekah, bagaimana mencintai orang mati? Begitulah iman kita kebanyakan. Jadi yang mengatakan Muhammad itu mati alasannya mana? Ayah kita sudah meninggal dunia atau kita meninggal dunia? Tuan guru kita meninggal dunia? Apalah tandanya kita bikin? Apa tandanya? Tidak. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan hari ulang tahunnya, tahun wafatnya, tahun meninggalnya. Ya, lihat Baru Salam. Tiap tahun kan? Diundang puluhan ribu orang yang datang berkunjung menyaksikan. Nah itu wafatnya Tuan Guru Syekh Al-Furqan Al-Hidi Naqsabandi. Coba, mana lebih tinggi pangkatnya Tuan Syekh Tuan Guru kan sama Muhammad Rasulullah? Mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Muhammad. Kapan memperingati hari ulang? Ada? Siapa yang pernah memperingati ulang tahun wafatnya Nabi kita Muhammad SAW? Ada pernah? Tak ada. Jadi kalau tidak pernah diperingati, jadi Muhammad tetap hidup kan? Kenapa maka tidak tahu kalau Muhammad masih hidup? Kenapa? Betul itu. Kau tak kenal itu betul itu. Karena tak tahu maka tak sayang. Karena tak kenal maka tak cinta. Itu tidak salah pepatah itu. Itu sebabnya. Maka kita berangsur-angsur untuk mengenal dengan asyhadu Muhammadar Rasulullah. Siapa dia? Muhammad yang kita saksikan sekarang ini kan? Kalau tidak ada apa yang disaksikan? Kita kebanyakan beriman kepada kabar, beriman kepada seseorang. Gitu. Sedangkan Al-Quran sudah mengatakan Muhammad itu dikhatamkan, bukan dimatikan. Hanya dikhatamkan, khataman nabiyyin. Nah itu. Tidak ada dikatakannya mati. Tidak ada. Jadi tetap dia menyertai umatnya, menyertai hambanya. Tapi apa boleh buat? Karena tak tahu tadi. Ya kan? Tak tahu. Tak sayang. Tak kenal. Tak cinta. Habis. Macam mana dia game?
Nah, itu maka Rasul mengajarkan kita bagaimana cara mengenali Rasul. Maka di dalam pengakuan asyhadu Muhammadar Rasulullah. Naik saksi aku benar Muhammad. Mana Muhammad? Yang disaksikan itu adalah yang menjadi utusan Allah. Kita adalah berdasarkan Al-Quran. Jangan berdasarkan kabar manusia. Jangan berdasarkan ustaz, tuan guru apa. Itu yang berlipat begitu jenggotnya, yang 3 lapis surban. Nah, kan itu. Kalau barangkali soal surban, Pak menggali lah Pak hebat. Lebih bagus ikut itu aja kita kan. Lebih panjang surbannya. Bukan berdasarkan, bukan penampilan ya. Berdasarkan kitanya agama ini iman. Iman berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan Sunnah. Al-Quran yang selalu kita baca, yang menjadi imam, menjadi pedoman kepada kita. Apa katanya? Mana Muhammad tuh? Huwal awwalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu. Itu mengatahu itu 2 aku atau dia. Apabila Allah mengatakan hu itu aku, itu zatnya. Jadi kalau Allah mengatakan hu itu dia, itu adalah rasulnya. Berarti dia rasul. Bukan dia Allah. Itu. Kalau hu dia betul, aku Allah. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Itu kata Allah. Kalau dia yang zahir, dia yang awal, dia akhir, dia zahir, dia batin. Siapa? Muhammad. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin. Wasalli wasallim ala sayyidina maulana Muhammad fil akhirin. Wasalli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wasalli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Jangan dibaca lagi ini kalau tidak ada Muhammad lagi. Untuk apa dibaca itu? Yang parah lagi, ilaha ilaha quratin nabil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa maka itu dibaca? Kenapa? Maka sang bentang telah berhadir. Coba. Telah berhadir Muhammad Mustafa Rasulullah. Wah, itu sudah lewat betul itu. Jadi kalau tidak berhadir, kenapa dikatakan hadir? Kenapa? Gimana? Ini ucapan apa ini sekarang? Aduh. Gimana itu coba? Yang sudah mati kok hadir katanya. Itu. Udah dia jalan tuh di mana kuburannya mana? Sampai di sini baca ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berhadir Nabi yang mulia, penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok telah hadir? Ada lagi. Itu baru ditujukan kepada yang awal, yang akhir, yang hadir tadi mana? Yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Nah, itulah yang disaksikan dengan diri. Awalnya nurani, akhirnya ruhani, zahirnya insani, batinnya rabbani. Coba saksikan. Kita saksikan zahirnya Muhammad insani nih dengan tubuh kita. Kita saksikan akhir Muhammad nih dengan hati kita. Kita menyaksikan awal Muhammad nurani ini jiwa kita. Kita saksikan akhir batin Muhammad rabbani dengan rahasia yang hidup dalam tubuh kita. Jadi rahasia kita yang hidup menyaksikan zat Allah, menyaksikan batin Muhammad, dan jiwa kita menyaksikan awal Muhammad, hati kita menyaksikan akhir Muhammad, dan badan kita menyaksikan zahirnya Muhammad. Jadi siapa diri kita ini? Baru betul diri kita ini menjadi 2 penyaksian, menyaksikan adanya Tuhan bernama Allah dan menyaksikan adanya Muhammad utusan Allah. Inilah tubuh kita ini. Nah, jadi siapa tubuh kita ini yang sebenarnya? Siapa diri kita itu?
sekadar pengumuman kami sampaikan bahwa besok jam 10 di rumah Saiful di Jalan Meranti akan dilaksanakan bayat. Jadi siapa-siapa bapak dan ibu-ibu yang belum melaksanakannya dipersilahkan datang besok di Jalan Meranti Kelopak 7 rumah Pak Seko. Dan malam ini kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan kiranya dapat disampaikan, mengingat termonitor dari tadi saya tahu banyak anggota yang jemaah yang datang dari Kabupaten Batu Kerikil, dan jemaah dari Ujung Tanjung dan Bukit Datuk dan dari Pekanbaru. Setelah info di sini mungkin masih ada yang perlu dipertanyakan, masih kita berikan waktu sampai nanti ada sinyal dari Pak Halus. Demikian bahwa pada itu. Terima kasih. Allah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati sesuai dengan perintah Allah, surat Al-Furqan nomor 58 yang berbunyi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Jika kita sudah ikhlas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan petunjuk Rasulnya, maka Allah akan melimpahkan diri kita untuk mengasuhnya kepada Rasulnya. Nah, maka masuklah kita ke dalam buayan Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Maka dimaafkan Allah kekurangan daripada kehusuan kita melakukan salat itu. Kita lakukan saja seberapa adanya, seberapa bisa, maka sudah diakui Allah salat yang khusyuk. Jika ada syafaat Rasul, jika ada tanggung jawab Rasul. Nah, jadi pertanggungjawaban Rasul itulah penyerahan diri kita kepada Allah. Akan Allah serahkan kepada Rasul untuk mengasuhnya. Sesuai dengan awal diri kita lahir ke dunia ini, diutus oleh Allah melewati ibu kita, dilahirkan oleh ibu kita, maka dijaminnya kita tidak berdosa. Nah itu, tidak berdosa sampai akhir balik, dijamin oleh Allah. Nah itu, kenapa maka dijamin Allah tidak dosa? Karena kita tidak ada merasa mengaku ada, mengaku berkuasa, mengaku berkehendak, mengaku mengetahui, mengaku hidup, mengaku mendengar, melihat dan berkata-kata. Yang setahu kita hanya ibu saja. Ibulah yang menyelamatkan aku, ibulah yang mengasuh aku, ibulah yang memberi makan dan minum aku. Ibulah segala-galanya. Nah, maka dijamin oleh Allah suci kita daripada sekalian dosa. Sudah kena kepada diri kita? Wah, akulah rupanya yang berkuasa, akulah rupanya yang berkehendak, aku yang mengetahui, aku yang mendengar, aku yang melihat, dan aku yang berkata-kata. Maka kata dosa, 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 dosa mengalir siang dan malam, dosa melulu. Terbukalah pintu neraka 7 pintu. Itu maksudnya. Nah, jadi ini untuk kita berbaiat, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menutup pintu dosa itu. Itu. Supaya kita berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi karena aku semata. Nah, berbuat sesuatu kita karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Nah, maka walaupun kita tidak khusyuk seperti yang dimaksud oleh Allah itu, maka dimaafkan kekurangan kehusuan kita itu karena kita masih dalam asuhan Rasulullah. Seperti kita masih kecil diasuh oleh ibu kita, apapun yang kita lakukan tidak dihukumkan bersalah.
Karena tanggung jawab ibu. Nah sekarang kita tanggung jawab Rasul. Maka dimaafkan Allah sekalian kesalahan kita. Karena kita belum khusyuk melakukan salat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah inilah pertama jalan kita mendapatkan kehusuan itu. Tapi terus kita berdidik, terus kita berbuai di dalam Rasulullah. Di dalam buah yang Rasul mu'alliman, muta'alliman, mustami'an. Mengajar, belajar dan mendengar. Nah itu. Mudah-mudahan kita akan sampai nanti kepada khusyuk itu. Jadi yang dikatakan khusyuk itu syaratnya hati minallah, billah, lillah. Daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Tidak ada kita lagi. Kita sudah kembali kepada Allah. Baru khusyuk saat kita. Kalau masih merasa ada kita tak khusyuk saat itu. Tak nyimpang aja ingatan itu. Nah, itu. Tapi dimaafkan. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman. Kalau dalam perjalanan hidup saya selama ini yang saya alami itu ada sebuah pertanyaan dalam kebingungan serambi. Pertanyaan saya tidak banyak, hanya sekitar masalah hamba. Jadi yang ingin saya pastikan, yang manakah yang dikatakan hamba dalam pandangan sesama manusia maupun pandangan dari Allah Ta'ala. Dan yang kedua, siapakah hamba itu sebenarnya dalam pandangan manusia maupun pandangan dari Allah Ta'ala. Saya kira pertanyaan saya cuma itu. Iya, baik. Yang dimaksud dengan hamba itu pandangan manusia. Itu adalah diri manusia. Itu yang dikatakan hamba. Itulah wujudnya manusia. Maka dikatakan hamba. Tapi terpisah dengan Tuhan. Hamba itu punya kekuatan, punya kehendak, punya ilmu, punya kehidupan, punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya perkataan. Itu pandangan manusia. Itulah pandangan hamba Allah. Itu yang dikatakan hamba. Kalau kita berpandangan di sisi Allah, tidak ada hamba. Tidak ada hamba. Hamba itu adalah zahirnya Allah. Itu yang dikatakan hamba. Adalah kenyataan bagi Allah. Itulah hamba. Memang dikatakan hamba Allah. Hamba itu kenyataan bagi Allah. Yang dikatakan af'alnya. Karena yang wajib ada itu Allah. Yang ada zatnya, dirinya, sifatnya, kelakuannya, asmanya, namanya, af'alnya, perbuatannya. Itulah Allah. Af'alnya termasuk 7 lapis langit dan bumi beserta isinya, serupa masuk manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itulah af'al Allah. Jadi semua itu Allah. Yang ada itu af'al Allah, 7 lapis langit dan bumi beserta isinya. Langit itu asma Allah.
Itu langit, 7 lapis langit. 70.000 lapis daripada nur. Itu wajahnya ataupun sifatnya. Dan kabuniat zatnya. Itulah yang maha suci. Itulah yang ada. Itu yang bernama Allah. Nah itu. Maka orang hakikat tidak ada hamba ini. Maka Rasul mengatakan hamba itu majaz. Apa sih majaz? Bayang-bayang. Macam mana? Wujud bayang-bayang. Hanya menunjukkan wujud yang punya bayang. Tidak ada bayang-bayang itu dengan sendirinya. Karena adanya bayang-bayang hanya menunjukkan wujud yang punya bayang. Itu maka salah pandangan manusia. Manusia itu ada kekuatan, ada kehendak, ada ilmu. Jadi ini bukan bayang-bayang. Ini wujud betulan namanya. Nah, jadi merampas hak Allah. Nah itu. Jadi berarti kalau sudah hamba itu yang berkuasa, hamba itu yang berkehendak, hamba itu yang mengetahui, hamba itu yang hidup, Allah, hamba itu yang mendengar, hamba itu yang melihat, hamba yang berkata-kata, Allah sudah tidak ada lagi. Jadi Allah tidak ada. Itu. Karena ini hamba yang wajib ada. Nah itu. Jadi selain daripada yang wajib ada, itu mustahil ada. Jadi Allah mustahil ada. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah yang wajib ada, hamba mustahil ada. Kalaupun ada, hanya sekadar saksi saja. Tidak ada perbuatan apa-apa. Tidak ada perbuatan hamba sedikit pun. Hanya saksi. Itu maka dimaksud oleh Al-Quran, la haula wa la quwata. Itu hamba. Tidak ada daya dan upaya. Kenapa maka ada daya dan upaya? Karena illa billah, karena disertai oleh Allah. Kalau tidak disertai oleh Allah, tidak bisa. Nah itu, maka dijelaskan lagi oleh Rasul, la tahrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, jadi kita ini orang yang tetap di dalam izin Allah, maka kita bisa berkehendak, mengatur dan sebagainya. Karena kita atas izin Allah semata-mata. Karena kita segala perbuatan karena Allah. Yang sudah tidak izin Allah, itulah zanazah ataupun mayit. Nah, serupa bentuknya sama kita. Nah itu. Hamba juga dia. Karena itu orang yang sudah ditinggalkan Allah, orang yang tidak disertai Allah lagi. Jadi kita ini yang beserta Allah. Kenalilah Allah itu. Sama-sama beserta kita. Kalau sudah Allah meninggalkan kita, sampai kemanapun kita kejar tak akan jumpa lagi. Semasa Allah itu ada pada kita, menyertai kita, kenallah dia. Nah itu, kenalilah dia. Karena ke sana kita bakal kembali. Itu maka ada ulama-ulama sekarang ini berdakwah di sana sini. Menakut-nakuti bapak-bapak, saudara dan ibu-ibu. Sering itu sekarang terdapat. Nah gitu. Yang didengar oleh para ibu yang kebanyakan. Apa katanya? Ini banyak sekarang jamaah-jamaah ibu-ibu ini. Yang banyak. Di sanalah ustadz-ustadz itu dia berkicau di situ. Menerangkan Al-Quran. Jadi ibu-ibu ini ada yang tahu, ada yang enggak dengan Al-Quran. Apa kata ustadz itu? Ya aja. Apa kata ustadz itu? Ibu-ibu, hati-hati ya bu ya. Mana tahu nanti ada guru, ada ustadz, ada ulama mengatakan, nah nanti ada zat Allah. Kita nanti akan kembali kepada zat Allah. Jangan diterima itu bu, tinggalkan aja. Tinggalkan pergi, itu adalah syaitan bu. Itu ajaran setan.
Begitulah lantangnya dia mengatakan siapa yang mengajarkan, menunjukkan itu adalah zat Allah, itu adalah guru syaitan. Tapi dia tidak melihat dirinya, dia itu bapak setan. Nah itu, dia adalah mendustakan Al-Quran, itu bapak setan. Apa? Masya Allah, kita bukan mengukur, bukan mengapakan, tidak, karena keliwatan. Baru satu ayat pandai membaca Al-Quran sudah menghukum orang, menghantu-hantui ibu-ibu. Hati-hati ibu ya, jangan sempat kita disesatkannya nanti. Jangan dia mengatakan zat Allah itu adalah syaitan, itu tinggalkan saja. Ini bu, keterangannya bu. Mana ini Al-Quran? Betul ini Al-Quran bu? Saya bacakannya. Iya, kata ibu-ibu. Tatafakkaru fi halqillah, la tatafakkaru fi zatillah. Ini bu Al-Quran. Ya pak. Apa katanya? Pikirkanlah barang yang dijadikan Allah, jangan kamu pikirkan mengenai zat Allah. Betul, mana Al-Quran? Tapi yang ditunjukkannya lain. Jangan dipikirkan zat Allah. Ayat ini bukan menunjuk zat Allah. Ini memikir alam yang dijadikan oleh Allah. Ini adalah sifatnya. Kalau zatnya tidak dipikirkan, siapa memikirkan zatnya? Gila lah memikirkan zat. Nah itu. Jadi zat ini yang ditafakurkan. Itu maka ada 4 Allah dari zat, sifat, asma, af'al. Af'al Allah ini yang dikerjakan. Asma Allah ini yang dizikirkan. Sifat Allah ini yang dipikirkan. Dan zat Allah itu yang ditafakurkan. Itu maka diperbuat, dizikirkan, dipikirkan, ditafakurkan. Jadi kalau tidak ada zat, kita mau pulang kemana? Coba mau pulang kemana? Kalau tidak ada zat Allah, diri ada, maka nikah hadrat zat itu tempat kita pulang kan? Kita mau pulang kemana? Coba ditutupnya jalan kita pulang. Ini pekerjaan ustaz itu. Kata hebat itu sekarang. Itu menghantu-hantui orang. Dia tidak kenal kepada zat. Diajaknya orang supaya jangan mengetahui zat, supaya lari daripada zat. Jadi apa? Zat itu apa? Diri. Kalau tak punya diri, kita apa? Akal kita ini sifat. Di mana akal diberi kepada tubuh kita ini? Kan yang sangat aneh betul pikiran orang itu. Jadi di mana lingkup sifat kalau tidak ada zat? Udah jelas itu sifat itu berdiri kepada zat. Zat itu berkehendak kepada sifat. Kenapa maka ditinggalkan zat? Jadi contoh zat, sifat, asma, af'al. Ya. Misalnya ini makanan. Ini kue. Nah. Ini zatnya mana kue ini? Ini mana zatnya nih kue ini? Ini yang ada ini sifatnya. Kue apa nih? Kue apa? Hah? Kue apa namanya? Kue lapis. Itu namanya. Bentuknya begitulah kue lapis. Itu apalnya, bentuknya begitu. Asmanya namanya kue lapis. Sifatnya itu dia. Itu sifatnya. Zatnya mana? Hah? Bagaimana mendapat rasanya? Dikunyah kan? Coba kau jadi dikunyah, rasakan kalau bisa. Gimana? Jadi terbuang nih kan, terbuang kan? Kalau tidak kita ambil zatnya ini terbuang nih. Jadi kalau tidak kita bertemu dengan zat, apa artinya? Coba kita kembali tidak pulang kepada zat. Beramal tidak bertemu dengan zat. Jadi kita jadi apa? Itulah hebatnya karya ustaz itu, menyesatkan umat. Tapi orang lagi dulu menyesatkan itu.
Dia bermain lidahnya membaca Al-Quran, tapi menyesatkan orang ilmunya. Banyak Ya. Itu dalam keseharian baik dari ustaz atau memang jelas pernah saya dengar sendiri itu, pernah juga dibaca dalam Al-Quran itu. Ini bukan minta tafsir, bukan minta apanya gitu, tapi perbandingan dari usuluddin, bahasan demi bahasan sudah saya telaah yang mungkin lemah dari sisi penafsiran atau penilaian saya sendiri gitu. Ya. Itu antara zat hamba dan Allah itu. Itu yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kisaran maknanya itu, kalau saya nggak salah, orang yang paling mulia atau hamba kan gitu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa mungkin itu salah dalam mengartikannya atau maknanya? Artinya di situ ada berbunyi antara hamba dengan Khalik. Iya. Seperti terpisah. Dari bahasa Al-Quran sendiri, dari penjelasan Tuhan ini tadi kan hampir bisa dihakikatkan tidak akan terpisah antara keempat zat, sifat, asma dan af'al tadi. Iya. Nah, itu aja dulu Tuhan. Iya. Baik. Itulah yang dimaksud Allah hamba. Ya. Hamba itu adalah kenyataan bagi Allah. Itu yang dikatakannya hamba. Kenyataan bagi Allah. Artinya menunjukkan wujudnya Allah, maka dikatakan hamba. Siapa sebenarnya yang mewujud itu? Siapa yang mewujud itu? Allahu nurus samawati wal ardi. Siapa? Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang menerangi di langit dan di bumi? Siapa? Allah kan? Allahu nurus samawati wal ardi. Allah menerangi di langit dan di bumi. Dengan apa Allah itu menerangi? Dengan nurnya. Nurnya itu apa namanya? Itulah sifatnya. Iya. Itu yang dimaksudnya hamba. Allah sudah jelas mengatakan yang dimaksud hamba itu Allahu nurus samawati wal ardi. Allah menerangi di langit dan di bumi. Arti menerangi itu menghidupkan, menggerakkan, memberikan kehendak, memberikan ilmu pengetahuan, mendengarkan, melihatkan, dan mengatakan dengan nurnya. Langit di bumi zahir, langit itu batin. Jadi di diri manusia zahirnya ataupun batinnya adalah yang diterangi oleh nur Allah. Allah nurus samawati wal ardi. Jadi Allah menerangi di langit dan di bumi dengan nurnya. Nurnya itu adalah sifatnya atau wajahnya yang laisa kamitslihi. Itu yang dikatakan hamba. Itu yang maksudnya hamba.
Bukan hamba ini afalnya, bukan. Afalnya inilah haula wala quwata tampak hamba tadi. Sangkar hamba. Itu maksudnya, kita salah makna. Yang kita anggap hamba ini sangkar. Bukan disangkar tempat. Tempat hamba tadi. Tempat hamba berbuat. Bergerak, di sini sangkarnya. Berkehendak, di sini sangkarnya. Mengetahui, di sini sangkarnya. Hidup, di sini sangkarnya. Mendengar, di sini sangkarnya. Melihat, di sini sangkarnya. Berkata-kata, di sini sangkar. Ini sangkar semua. Jadi hamba itu yang berlaku. Hamba yang mana? Yang bertakwa. Apa itu takwa? Memang menyebutnya itu mudah. Takwa yang dikatakan oleh Allah. Itu yang terlebih di antara hamba itu adalah yang bertakwa. Mana takwa? Takwa itu berilmu dulu. Ya, berilmu dulu. Sesudah berilmu, mengetahui zat, sifat, asma, af'al, dah tahu, baru diimankan. Iman yakin, ainal yakin, hakul yakin, kamal yakin, baru dia dinyatakan dengan ibadah. Maka berlakulah ibadah salat 5 waktu sehari semalam, puasa bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat harta yang sampai nisab, melaksanakan ibadah haji. Maka salatnya dikerjakannya adalah khusyuk, puasanya yang dikerjakan adalah nikmat, zakat yang keluarkannya adalah mendapat keuntungan, 2 keuntungan, keberkatan dan kesucian. Ajarakallahu fima ataita wa barakati ma baqaita wa jazahu laka tahura. Kemudian baru melaksanakan ibadah haji, dia mendapatkan haji mabrur dan mabrura. Apa arti mabrur? Itu surga. Itu surga. Kita dipanggil oleh Allah berkunjung datang ke rumahnya untuk menerima kebun surga. Maka sucikan diri, maka ihramkan diri. Kalau tidak suci diri tidak akan diterima Allah, enggak. Maka diikhramkan, itu ikhram itu suci. Barulah kita berkunjung ke rumah Allah untuk menerima kebun surga, itulah tawaf di Baitullah. Kemudian baru kita mendatangi pula kepada Arafah. Apa Arafah? Menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wukuf. Arti wukuf itu menghadap kepada zat. Arti wukuf itu terpekur. Arti wukuf itu ingatan semata-mata. Tidak ada zikir, tidak ada salawat, tidak ada tasbih, tidak ada bacaan. Hanya terpekur, ingat semata. Semata-mata zikrullah. Ingat kepada zat Allah. Barulah menerima istana surga. Kemudian baru kembali ke Mekah dan melakukan perjalanan ke Madinah. Barulah kita berkunjung ke makam Rasulullah, menghadap kepada mimbar Rasulullah. Barulah kita mendapat kebun surga. Itulah Taman Raudhah. Itu haji yang mabrur ataupun mabrurah, yang menerima 3 surga: tanah surga, istana surga, dan kebun surga. Jika sudah terhimpun 3 surga, baru yang dimaksud dengan takwa. Wah, bukan mudah itu takwa itu maka tidak bisa disamakan itu. Maka tidak sama itu, maka yang terlebih yang mendapat takwa. Baru wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Itu kata barang siapa yang takwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka.
Jadi tidak lagi dia menyangka ada rezekinya itu. Nah, itu semua atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak ataupun sedikit, dia adalah bersyukur kepada Allah. Karena dia orang yang takwa kepada Allah. Nah, itu yang maksud dengan takwa. Itu dikatakan hamba yang berlebih daripada hamba yang lainnya. Berilmu, beriman, beribadah, barulah mendapatkan takwa. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hamba itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi? Oh ya, siapa? Alhamdulillahirabbil alamin.